Beralih ke informasi lain, hari ini Hakim Tunggal Iwayan Merta akan memberikan putusan terhadap gugatan pra-peradilan pihak Jessica Kumala Wongso selaku tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sampai pada tahap akhir persidangan setelah pada hari Jumat lalu kedua pihak pemohon dan termohon telah membacakan jawaban atas gugatan dan sanggahan. Kita akan bergabung dengan Gita Marsyalina yang sudah berada di lokasi. Gita, apakah sidang putusan telah dimulai? Sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak dari Jessica Kumala Wongso saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi dari pihak tim kuasa hukum Jessica Wongso maupun juga tim kuasa hukum dari Polda Metro Jaya telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Hakim Tunggal Iwayan Merta tengah membacakan poin-poin untuk memberikan putusan terkait dengan sidang pra-peradilan. Dan berikut kita saksikan seperti apa jalannya sidang putusan pra-peradilan yang tengah berlangsung saat ini. Aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi metrek secukupnya sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang biaya metrek yaitu pasal 1 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis kecuali alat bukti B5 tidak ditunjukkan artinya adalah berupa perinan. Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut pemohon juga Belum dari pihak tim kuasa hukum Jessica Wongso ataupun juga dari pihak tim Polda Metro Jaya, tadi saya sempat menanyakan ke kedua belah pihak dan kedua belah pihak menyatakan mereka optimis untuk memenangkan sidang putusan pra-peradilan pada hari ini. Dari pihak tim kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan bahwa terkait dengan poin-poin yang mereka sudah ajukan dengan bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang mereka ajukan selama 7 hari proses sidang pra-peradilan, mereka meyakini mereka berada pada jalur yang benar. Dan juga mereka merasa bahwa telah didukung oleh saksi-saksi baik itu ahli hukum pidana maupun juga saksi dari Ketua RT yang sudah didatangkan pada sidang ketiga pra-peradilan Jessica waktu itu, dan ia menyatakan bahwa segala bukti-bukti dan fakta yang sudah ia ajukan kepada hakim ini dapat memenangkan putusan pra-peradilan hari ini. Tidak hanya itu, begitu juga dengan pihak dari kuasa hukum Polda Metro Jaya, mereka pun juga menyatakan bahwa mereka optimis akan menang dalam putusan pra-peradilan karena mereka menyatakan bahwa mereka sudah memiliki alat-alat bukti yang kuat untuk menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Bahkan juga dari pihak tim Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa dalam penahanan, penangkapan maupun juga penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan sampai saat ini masih ada juga yang terus diutarakan oleh pihak dari tim kuasa hukum Polda Metro Jaya bahwa sampai saat ini pihak dari tim kuasa hukum Jessica Wongso masih salah alamat untuk menggugat, bukan menggugat Polda Metro Jaya namun menggugat Polsek Tanah Abang, sehingga gugatan semua yang diajukan oleh pihak dari tim kuasa hukum Jessica Wongso ini tidak bisa diterima oleh Polsek Tanah Abang. Ya, Gita, terkait dengan pengembalian berkas perkara Jessica oleh Kejaksaan, apakah sudah ada tanggapan dari penyidik terkait dengan kurang lengkapnya berkas perkara? Iya, di sisi lain dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan masih akan memiliki waktu lagi untuk menyempurnakan berkas-berkas perkara, karena untuk melengkapi berkas perkara kekurangan penyidik ini sudah dilimpahkan kembali oleh jaksa penuntut umum, sehingga dari pihak penyidik akan mengikuti segala petunjuk yang diberikan demi menyempurnakan berkas perkara. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari Krisna Murti, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kami punya waktu bisa sepanjang proses penahanan, kami masih punya waktu. Kan penahanannya ada 20 hari, diperpanjang 20 hari, kalau kurang diperpanjang 40 hari, masih kurang diperpanjang 40 hari. Tapi kami nanti lengkapi. Kalau memang begitu lengkapi, dan itu berlaku untuk semua kasus yang lain.
Pak kalau misalkan... Ya, dan ini cukup menarik sekali karena dalam proses sidang pra-peradilan yang berlangsung mulai dari tanggal 23 Februari yang lalu, kedua belah pihak, baik itu tim kuasa hukum Jessica Wongso maupun juga tim kuasa hukum Polda Metro Jaya, ini sama-sama adu kekuatan argumen. Dan kita akan menyaksikan seperti apa putusan dari Hakim Tunggal Iwayan Nerta hari ini. Baik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Jessica Wongso, tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan berikut kutipan putusan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Berdasarkan bukti surat T1 sampai dengan T23, ternyata tindakan-tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan yaitu pasal 21, 24 KUHP. Maka oleh karena itu termohon pra-peradilan melakukan penahanan terhadap pemohon pra-peradilan Jessica Kumala Wongso adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso sebagai pemohon pra-peradilan adalah sah menurut hukum, maka tidak ada alasan hakim pra-peradilan untuk memerintahkan termohon pra-peradilan untuk segera mengeluarkan tersangka Jessica Kumala Wongso dari rumah tahanan Polda Metro Jaya dan mengangkat cekal yang bersangkutan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka oleh karena itu permohonan tersebut ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa dalam perkara ini menyatakan dia perkara nihil. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Nerta SIFH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka. Pemirsa, maraknya pemberitaan kasus Saipul Jamil di media memicu terbongkarnya kasus kejahatan seksual terhadap anak di Garut, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, 17 murid SD mengaku menjadi korban kejahatan seksual seorang siswa SMP. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban mendapat penjelasan orang tuanya mengenai kasus artis dangdut Saipul Jamil. Sebanyak 15 murid sekolah dasar mengaku menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan siswa SMP di Garut, Jawa Barat. Kasus ini terungkap secara tidak sengaja. Melihat berita di TV bahwa melihat ada kasus Saipul Jamil. Jadi anak itu nanya sama ibunya, anak yang ini mana? Kita katanya apa masalahnya? Begini, dibilangin sama obat. Oh, saya juga digituin, katanya sama si Mas Firman. Anak ibu itu bukan anak saya. Korban mengaku tidak sendiri, 17 rekannya juga bernasib sama. Para korban diantaranya adalah kelas 1 hingga kelas 6 SD, dari 2 sekolah berbeda di Bayongbong, Garut, Jawa Barat. 15 orang diantaranya telah melaporkan kasus ini dan tengah ditangani penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Sebuah truk penambang pasir terseret banjir lahar dingin di Gunung Bromo hingga sejauh 2 km di Sungai Pasir, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya truk hancur total, badan truk terjepit di sela-sela batu. Inilah yang dilakukan ratusan warga Probolinggo untuk membantu proses evakuasi truk penambang pasir yang terseret arus lahar dingin Gunung Bromo. Badan truk terseret arus sejauh 2 km di Sungai Pasir, Probolinggo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat truk sedang mengisi pasir di sungai desa Posangut Misor. Namun tiba-tiba sungai berarus besar dari lereng Bromo menerjang sehingga membuat para penambang pasir berlarian serta truk tak dapat diselamatkan.
Beruntung, sopir truk Sunarto berhasil menyelamatkan diri saat terjangan arus lahar dingin Bromo. Sungai sendiri sudah besar atau gimana? Sudah besar. Sudah besar. Terus akhirnya gimana, Pak? Ya kayak lahar itu, Mas. Langsung diterjang gitu ya? Iya. Sebelumnya, warga memang diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai yang teraliri lahar dan mematuhi tanda peraturan yang sudah terpasang. Sebab dikhawatirkan banjir lahar dingin susulan Bromo kembali terjadi mengingat curah hujan di kawasan Gunung Bromo masih cukup tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Tasikmalaya, pemirsa. Hujan deras dan longsor semakin menggerus badan jalan di wilayah Nagrag Tawang. Petugas menuntut akses jalan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Longsor menggerus jalan kampung Nagrag Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Badan jalan yang tergerus semakin meluas, mengancam dan memutus jalan penghubung 5 kelurahan. Polisi terpaksa menutup akses jalan secara total dengan barikade tong, bekas, dan garis polisi agar jalan tidak dilintasi. Akibat penutupan akses 5 kelurahan terganggu, warga yang menuju ke pusat kota dan pemerintahan harus memutar dengan jarak tempuh cukup jauh. Sementara mah, kalau menurut saya sementara ya paling enggak ya jalan kaki dulu untuk apa aktivitas sehari-hari. Sementara ya terhambat lah gitu. Terhambat ya? Iya. Ya biasa cepat ya pakai kendaraan. Iya, yang biasa tadi yang pakai motor, pakai angkot, tadi sementara ya sekarang jalan kaki. Ini lumayan.